2, 3. 106,6 V Radio masih dibangun pagi bersama Anya Dwinov dan Hilbram Dunar bersama tamu kehormatan kita. Siapa Hilbram? Bapak Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan. Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam Mas Bram, Mbak Ania, apa kabar? Baik Alhamdulillah sekali, baik. alhamdulillah. Luar biasa di hari yang membahagiakan ini, harusnya ya tetap kita bahagia dong, tetap kita rayakan ulang tahun Jakarta yang ke-493 sekaligus kedatangan tamu kehormatan Bapak Anies Baswedan untuk kita ngobrol-ngobrol seputar Jakarta yang sekarang ini seperti apa sebenarnya. Nah, itu dia. Sekalian kita mengupdate langsung dari sumbernya. Ya. Insya Allah. Alhamdulillah ini hari bahagia ya. Senin Betul. ini Jakarta ulang tahun dan mudah-mudahan masa pandemi bisa segera lewat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita juga bisa ketemuannya serba langsung. Face to face, ya. Iya. Tapi Pak Anies, Bisa foto bareng lagi sama Pak Anies. Kalau kita bicara mengenai ulang tahun Jakarta di masa pandemi, jadi Pak Anies melihatnya atau harapannya kepada warganya gimana nih Pak? Jadi gini, nomor satu kita tentu mensyukuri alhamdulillah kota kita punya sejarah yang panjang. 493 itu kan bukan waktu yang singkat ya. Nah, artinya kota ini itu udah 493 itu kan yang kita catat. Sesungguhnya kan kotanya lebih lama lagi barangkali daripada ini. Yeah. Tapi 500-an tahun ini itu 500-an tahun yang penuh dengan peristiwa-peristiwa penting. Jadi di masa pandemi ini, kalau tadi pertanyaan, merayakan ulang tahun di masa pandemi, maka kita tunjukkan bahwa Jakarta bisa menghadapi pandemi, melewati pandemi, dan menjadi kota yang lebih baik. Masyarakat yang tangguh. Karena itu pesan tahun ini adalah, pesan ulang tahunnya adalah Jakarta tangguh. Karena di masa seperti ini, kalau ditanya sekarang ini simbolnya pun gambarnya adalah tangan yang mengepal, ada maskernya, ada ini menunjukkan bahwa resilient, kita ini tangguh gitu. Nah, jadi saya ingin mengajak semuanya, mari dalam peristiwa bersejarah ini bukan hanya mengenang masa lalu, tapi mari kita membuat sejarah di Jakarta. Mari kita tunjukkan kepada anak cucu kita di masa yang akan datang bahwa di tahun 2020 saat kita menghadapi pandemi, Jakarta adalah tempat warga yang bisa disiplin, warga yang bisa menjaga keselamatan satu sama lain. Sehingga peristiwa pandemi ini sebagai kesempatan untuk menorehkan sejarah gemilang Jakarta untuk nanti dibaca anak cucu kita di kemudian hari. Iya. Karena peristiwa pandemi ini kan 100 tahun sekali ya Mas Bram. Ini kan bukan yang tahunan. Iya. Yang terakhir dulu 1918, 1919. 100 tahun itu lalu. ya. Dan kejadian lagi 100 tahun kemudian. Sekarang pilihannya adalah kita akan meninggalkan sejarah Jakarta sebagai kota yang tidak merespon, kota yang kacau balau dalam menghadapi pandemi, kota yang warganya tidak terawat, kota yang tidak terkendali penularannya, atau kita akan menceritakan Jakarta sebagai kota yang bisa merespon dengan sistematis. Kota yang warganya tertib mengikuti semua protokol kesehatan. Kota yang penularannya terkendali. Alhamdulillah, sejauh ini warga Jakarta sudah menunjukkan bahwa di kota ini warganya tangguh, disiplin, dan alhamdulillah lebih terkendali saat ini. Alhamdulillah. Amin. Terus berlanjut rata ke semua wilayah. Amin. Tapi kalau dari Pak Anies sendiri melihat kota Jakarta di usia 493 ini, Pak, seperti apa sih di luar pandemi ini? Apakah semakin indah atau semakin menantang? Benar banyak. Ini pertanyaan, ini benar nih banyak. Ini gini banyak ya. Dalam situasi pandemi ini, kita ada paling nggak ada 2 krisis yang kita hadapi sekarang. Satu, krisis kesehatan. 2, krisis ekonomi, ya kan? Kan terasa tuh. Ya, banget. Banget Iya, Pak. karena krisis kesehatan, jadi krisis ekonomi yang muncul. Tapi sisi lain, kita merasakan kebaruan
yang selama ini mungkin nggak terlalu kita rasakan. Nomor satu, pemanfaatan teknologi digital. Iya benar. Ya kan? Benar. Kan? Ini kita ngobrol sekarang nih pakai alat-alat yang kita udah punya dari tahun-tahun lalu. Iya betul. Laptopnya sama, HP-nya sama, iya nggak? Tabletnya sama, internetnya sama. Tapi selama ini nggak pernah kita pakai untuk conference, untuk bicara. Mendadak, semua yang kita miliki itu terasa, selama ini kita nggak optimal ya pemanfaatannya. Mendadak itu optimal, itu satu. Jadi udah nggak ada gagap teknologi ya, adanya melek teknologi. Melek teknologi, sekarang semuanya bisa. Lalu yang kedua, mendadak Jakarta tiap hari merasakan langit biru, udara bersih, udara segar. Jadi pandemi ini memberikan kepada kita kesempatan yang selama ini nggak pernah kita rasakan. Jakarta yang langitnya biru. Saya jarang sekali dulu terima foto-foto, gambar patung-patung. Sebetulnya kan bukan motret patung, dia motret background langit biru. Langit, ya betul. Iya, dia cuma mau nunjukin, nih loh langitnya biru. Iya. Patungnya Pak Dirman di Jalan Sudirman tuh udah ada lama. Tapi jarang ada pada motretin. Sekarang dia pada motretin bukan patungnya, tapi soal langitnya tuh backgroundnya biru, bagus. Gedung-gedung tinggi di foto. Jadi mendadak kita merasakan bahwa lingkungan hidup yang ramah, yang baik, ekonomi yang bersahabat pada lingkungan hidup, itu bukan konsep yang jauh. Bukan sesuatu yang di awang-awang. Bukan sesuatu yang adanya di teori, di buku. Enggak. Ini di kenyataan ada kok. Tinggal pilihannya, kita mau mengerjain apa enggak. Nah, mudah-mudahan sesudah ini, ini kayak wake up call. Nah, bangun semua gitu teknologi. Ya, it's wake up call. Sekarang, yuk semuanya pakai teknologi udah. Yuk, let's make a greener economy. Karena itulah kita dorong nih, bersepeda. Kan bebas emisi. Iya. Kemarin Pak Anies bersepeda dari rumah ya Pak, dari Lebak Bulus Pak? Iya, dari Lebak Bulus. Nggak ngos-ngosan Pak? Enggak sih. Sepeda tuh ngos-ngosan kalau ngebut. Oh, oke. Kalau ngebutnya. Itu triknya. Naik sepeda tuh kalau santai kayak jalan kaki. Lebih ringan. Oke, kita break dulu sebentar ya Pak Anies. Kita lanjutin lagi sebentar lagi. Jangan kemana-mana, listeners. Ini juga kesempatan yang sangat menarik untuk Anda yang ingin tahu lebih lanjut lagi tentang bagaimana ulang tahun Jakarta yang ke-493 ini, bagaimana juga permasalahan soal PSBB, apalagi sekarang kita masuk ke PSBB transisi yang akan kita bahas sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Bangun Pagi V-Radio, lagu hitsnya beda. Baik, Pak, itu talk 1, kita masuk ke talk 2 ya Pak Anies. Siap. Kayaknya. Oke. 106,6 V Radio masih dibangun pagi bersama Anya Dwinov dan Hilbram Dunar dan juga tamu kehormatan kita di ulang tahun Kota Jakarta ke-493 ini. Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang sekarang ini sibuk-sibuknya ngurusin kita semua warga Jakarta yang ada yang panik kayak Anya, ada yang bingung kayak saya mesti ngapain. Anya ini ya Pak Anies ya, Anya ini orang parnoan banget loh Pak. Dia oh gitu ya? Iya, jadi kemarin kita sempat datang ke kantor. Dia ke kantor 2 hari, abis itu panik lagi. Gitu Pak, dia nggak berani keluar, nggak berani kemana-mana. Kalau makanya keluar, saya tuh repotnya minta ampun gitu loh Pak. Kita tahunya. Pak, ini benar Pak, udah waktunya kita masuk ke transisi. Saya masih takut loh Pak. Nggak mau PSBB aja lagi Pak. Iya. Gini, kita itu masih PSBB sekarang sebetulnya. Jadi saya kan makanya selalu bilang, kalau tidak perlu-perlu jangan pergi keluar rumah. Tetaplah dalam rumah. Kita masih masa pembatasan sosial nih. Cuman memang sudah ada transisi, mulai ada kegiatan dengan beban yang dikurangi. Jadi beban dikurangi itu maksudnya misalnya kalau transportasi hanya 50%, kantor 50%, pertokoan 50%. Jadi belum full capacity, masih separuh. Nah, ini juga bagian dari proses pembiasaan. Jadi buat kita semua lebih baik waspada, hati-hati daripada nggak peduli dan nantinya menyesal gitu.
Anies kalau dekat saya minta tos, Pak. Nggak boleh. Tos virtual aja, tos virtual. Ya, lebih baik waspada, hati-hati. Jadi mbaknya tuh udah bener, hati-hati kalau memang bisa di rumah aja. Kalau memang harus pergi, maka harus pakai masker, harus cuci tangan terus, jaga jarak, terus jangan lebih dari 50%. Prinsipnya itu. Karena kan gini, virusnya menular lewat interaksi. Kalau ada interaksi fisik dan sampai persentuhan, itu potensi penularan ada. Karena itulah untuk mengurangi penularan, harus mengurangi interaksi. Untuk meniadakan penularan, ya meniadakan interaksi. Jadi karena itulah, potong dulu nih mata rantainya dengan cara seperti itu. Nah, kemarin sebelum kita memutuskan untuk masa transisi, kita lihat indikator-indikatornya. Nah ini dia. Indikatornya itu menunjukkan bahwa kita ini ada 3 indikator utama yang dipakai. Satu adalah indikator epidemiologi, yang kedua adalah kesehatan publik, yang ketiga adalah fasilitas kesehatan. Aduh, Pak, saya nggak ngerti, Pak. Yang pertama itu apa, Pak? Epidemiologi. Epidemiologi itu kondisi wabahnya. Gimana kondisi wabahnya? Tren pasien dalam pengawasan seperti apa? Tren kasus positif bagaimana? Tren kematian seperti apa? Nah, kita menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Itu dikasih nilai-nilai, kalau angkanya di atas 70 berarti kita sudah boleh melakukan pelonggaran. Bila angkanya masih di bawah 70, 40 sampai 69, maka itu artinya masih harus ketat. Kalau di bawah 39, wah dia masih bahaya itu. Nah kita dulu merah, terus berubah jadi artinya di bawah 39. Habis itu kemudian kita naik di bawah 69. Dan di bulan Mei kemarin kita itu di atas 70 terus. Jadi 76 skor kita. Bagus dong. Bagus. Nah, bahkan kalau fasilitas kesehatan di Jakarta itu nilainya 100. Oh, really? Ya, 100 itu artinya fasilitas kesehatan itu cukup sekali. Jadi kita selama 3 bulan ini menyiapkan rumah sakit, tenaga medis untuk mengantisipasi COVID. Ada 67 rumah sakit khusus COVID di Jakarta. Oh, berarti kita insya Allah nggak akan terjadi kasus kayak di Italia sama Amerika yang kekurangan rumah sakit. Ya, amin. Ya, mudah-mudahan enggak. Jadi kita udah siapin. Lalu yang kedua, kemampuan kita untuk melakukan testing juga sudah hampir 2 kali lipat yang diwajibkan oleh WHO. Jadi ini rapid test itu Jakarta, ya Pak? Bukan rapid test, yang PCR test. PCR? Oh, yang swab? Yang swab, ya. Swab yang PCR. Karena ada juga swab yang rapid. Tapi kalau ini swab yang PCR. Nah, itu kita angkanya sudah 1,7 kali lipat dari yang diharuskan WHO. Khusus untuk Jakarta. Nah, kenapa? Karena ada 41 lab yang kita jadikan satu konsorsium untuk menangani testing di Jakarta. Jadi kita gotong royong nih. Ya, gotong royong kita kerjain itu semua. Jadi sekarang kemampuan testing Jakarta itu, kota Jakarta itu setara dengan negara-negara maju lain gitu. Kalau bicara testing capacity. Bangga loh jadi warga kota Jakarta. Tapi ada satu pertanyaan, Pak. Ini juga membuat kami khawatir. Oke, kita bicara mengenai testingnya sudah baik, pengetesannya juga baik. Tapi walaupun jangan sampai ya Pak ya, jangan sampai. Kalau sakit itu biayanya mahal banget. Bener nggak sih Pak? Iya, karena itu jangan sakit. Jangan sampai tertular. Bener. Betul. Makanya saya takut. Iya, kan gini. Makanya saya ingat ketika bulan Maret waktu itu saya akan sampaikan, ini hati-hati, kita harus waspada. Kan saya banyak dikritik waktu itu Mas Bram. Tentang apa? Loh, karena konsekuensinya itu bukan hanya konsekuensi kesehatan, konsekuensi ekonominya besar sekali. Biayanya pun mahal sekali. Jadi kalau sampai harus merawat 10 orang, 100 orang, 1000 orang itu ongkosnya luar biasa mahal. Jadi kalau melihat ada, kami itu begini, begitu lihat ada namanya pandemi, itu kejadiannya jarang sekali di dunia. Begitu dideklarasikan pandemi,
sudah seharusnya kita itu super waspada. Karena kalau sampai kejadian, it cost a lot of money. Nah, kesadaran ini tuh kan harusnya dari kemarin-kemarin bahwa ini mahal, karena itu waspada, jaga perbatasan, orang masuk diketatin gitu. Itu semua. Nah, sekarang ginilah, sekarang sudah kita bulan Juni. Jadi ketika kemarin ada kita lakukan PSBB, lalu kita memasuki masa transisi. Apa yang kita siapkan awal? Yang kita siapkan itu, saya tidak meriksa pusat-pusat perkantoran dan lain-lain atau pertokoan. Sebelum membuka, yang saya periksa itu pusat kesehatan. Puskesmas, rumah sakit. Kenapa? Karena kalau ada pelonggaran, yang berpotensi kerepotan adalah rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan. Mereka yang harus siap. Iya. Kalau pusat pertokoan kedatangan tamu aja, dapat penghasilan. Ya kan? Iya, benar. Kalau restoran, kafe, ya kedatangan tamu dapat penghasilan. Tinggal mereka ngikutin protokol. Tapi yang akan kena beban siapa? Yang paling potensi kena beban adalah fasilitas kesehatan. Karena itulah yang harus disiapkan. Itulah yang diperiksa terus. Itulah yang dipastikan aman. Tenaga medisnya sehat, kebutuhan mereka terpenuhi, rumah sakitnya APD-nya cukup, puskesmas APD cukup, itu semua yang ditangani. Ini nggak kelihatan di depan layar. Ini semua adalah kerja menyelamatkan nyawa saudara sekota yang nggak kelihatan itu semua. Nah, kami bereskan itu supaya warga Jakarta tenang tinggal di kota ini. Supaya warga Jakarta tuh percaya pada pemerintahnya, bahwa pemerintahnya memprioritas perlindungan keselamatan warga. Yang jadi nomor satu itu. Kalau rakyat tahu bahwa prioritas kita adalah keselamatan, bisa tenang. Karena dia tahu persis bahwa kami memikirkan keselamatan nomor satu. Dan itulah yang selama ini kita kerjakan. Jadi ketika Jakarta itu mengalami situasi penurunan tingkat reproduksi wabah, itu boleh saya sampaikan di sini. Kita ini mulai turun sebelum PSBB secara resmi diterapkan, Mas Bram. Jadi makanya, iya. Kenapa? Gini, PSBB itu baru mulai tanggal 10 April, PSBB-nya. Ya kan? Tapi Jakarta tuh udah nutup sekolah mulai 16 Maret. Oh iya. Ya kan? Ya, Pemprov DKI itu sudah minta orang kerja di kantor mulai 16 Maret. Fasilitas umum di Jakarta udah ditutup pertengahan Maret. Car Free Day udah nggak ada. Monas sudah tutup, Ancol tutup, Ragunan tutup, semua udah ditutup. Jadi yang terjadi penurunan drastisnya itu justru di bulan Maret. Jadi paruh kedua udah turun drastis. Bulan April udah mulai stabil. Pada masa saat itu kita PSBB resmi. Baru mulai tanggal 10. Nah, siapa yang menurunkan itu? Yang menurunkan adalah kerja kolektif seluruh warga. Ini kayak hanya tadi cerita di rumah. Ya, people like you are the hero of this pandemic. Waduh, wow. Saya tersanjungnya sampai 7 turunan. Jadi Mas Bram betul, people like you. Kenapa? Karena memilih di rumah. Pahlawan dalam pandemi ini adalah pribadi-pribadi yang memilih berada di rumah selama masa pembatasan sosial. Karena merekalah yang memutus mata rantai penularan. Merekalah yang menghentikan penularan. Kami membuat aturannya. Kami bilang, nih, mulai tanggal, waktu itu diumumkan 14 Maret. Di rumah saja. Sekolah ditutup, fasilitas umum ditutup. Tapi kalau penduduk Jakarta memilih untuk terus pada pergi, terus pada ke kantor, nggak mentaati anjuran itu, apa yang terjadi? Ya penularan jalan terus. Iya kan? Betul. Jadi saya mau bilang ini prestasi Jakarta itu prestasi seluruh rakyat Jakarta. Kita hanya memberikan arahnya. Nih, arahnya begini. Ya harus dilakukan seperti ini. Tapi dikerjain sama rame-rame. Tentu kita masih melihat ada yang melanggar, tentulah masih ada. Kita tinggal di mana sih? Kita kan tinggal di tanah kita, di Indonesia, yang kalau bisa ngantri aja masih suka ada masalah. Betul nggak? Kenyataan. Iya. Kemudian lampu merah aja masih diterabas, gitu kan? Iya. Kalau nggak ada polisi ya macam-macam lah. Ini kan kita Indonesia. Iya. Tapi datanya menunjukkan, Mas Bram, 60% penduduk Jakarta tidak meninggalkan rumah. 60% ya, Pak? Ya. Data itu dapat dari mana? Dari HP. Oh,
pergerakan orang kemana-mana itu. Persis. Pergerakan HP. Kan nggak ada yang pergi ninggalin HP di rumah kan? Nggak ada. Bahaya, mendingan Pak. dompet yang ketinggalan, Pak. Handphone jangan sampai ketinggalan. Ketahuan istri, Pak. Iya kan? Iya. Kalau yang lain ketinggalan, telepon suruh nyusul. Kalau HP kita yang pulang. Iya. Iya. Jadi HP-nya dilihat, ternyata HP-HP di Jakarta itu 60% tidak bergerak. Hanya dalam radius 200 meter dari rumahnya. Jadi ini bukan survei. Ini adalah sensus lewat data digital pergerakan HP ini. Nah, artinya akurat. Ini jauh lebih tinggi daripada provinsi-provinsi lain di seluruh Jawa. Itu ada datanya. Nah, artinya apa? Artinya keberhasilan ini adalah keberhasilan kolektif. Pemerintahnya memberikan arah. Pemerintahnya menyampaikan bahwa prioritasnya pada keselamatan lalu ditujukan dalam bentuk aturan. Bukan cuma pernyataan, tapi ada aturannya. Kemudian pemerintah kita menyiapkan rumah sakitnya, kita siapkan fasilitas tenaga kesehatannya, kemampuan testingnya. Itu yang tidak bisa dikerjakan oleh warga, itu dikerjakan oleh pemerintah. Kami kerjakan bagian kami. Sambil kita sampaikan, bagian warga adalah tertib di rumah. Alhamdulillah, kan katanya it takes two to tango kan? Betul, Pak. Dan inilah yang sekarang terjadi. Pemerintah dan warga, it takes two to tango and we are tangoing. Gitu. Wah, mantap banget. Kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana, listeners. Menarik sekali pembahasan ini, dan tentunya kita masih akan ngobrol lagi sama Pak Gubernur, sama Pak Anies Baswedan, so stay close. Tetap dibangun Pagi V Radio, lagu hitsnya beda. Oke, satu segmen lagi ya, Pak. Pak Anies, punten Pak. Itu kalau masuk rumah sakit gitu, yang bayar dari pemerintah atau pribadi sih Pak kalau COVID? Di pemerintah. Hah? Di pemerintah, ya. Oke. Di cover? Di cover 100%. Wow. Jadi, ya, tapi kan nggak ada yang kepengen masuk ke rumah sakit. Iyalah, resikonya lewat. Jadi, saya bilang gini di awal itu, kita harus bikin, nanti saya bisa ceritain, kita bikin sistem, karena orang masuk rumah sakit itu, ujungnya dua. Recovery atau cemetery, itu ujungnya. Oke, kita angkat itu. Karena Pak Anies mau ada meeting berikutnya, jadi kita satu pertanyaan terakhir. Kita tutup ya. Oke, siap. Oke. Ya. 106,6 V Radio masih dibangun pagi bersama Anya Dwinov dan Hilbram Dunar. Juga masih terus ngobrol-ngobrol bersama Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Dan ada satu pertanyaan dari Anya yang Pak Anies bilang, oh ini harus kita bahas. Silakan ya. Iya, ini rasa penasaran saya aja gitu. Pak, kalau sampai masuk rumah sakit karena COVID-19 kan mahal Pak. Siapa yang bayar Pak? Iya, makanya nomor 1 jangan sampai sakit. Udah itu nomor 1, jangan sampai ketularan. Tapi kalau sampai ketularan pun, sampai terpapar atau punya gejala, jangan menunda. Pokoknya kalau Anda punya gejala, langsung datang ke puskesmas terdekat. Aduh Pak, nggak sanggup duitnya Pak. Ya. Nah, nanti seluruh biayanya memang ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau soal pembiayaan, bila kasusnya COVID, jangan khawatir. Akan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah. Wah, kalau gitu nggak usah takut diri dong Pak. Kalau terpapar udah ada yang biayain. Iya, betul. Kalau biayanya jangan khawatir. Tapi hati-hati juga karena tidak pernah tahu seperti apa konsekuensinya. 80% itu kira-kira tidak punya gejala. 20%-an kira-kira ada gejala, ada sakit. Dan dari mereka itu kira-kira 20% bahkan mungkin harus dirawat. Terus kira-kira 10% itu berat. Lalu dari 10% itu ada sekitar 3%, 4% yang akhirnya meninggal. Bahkan bisa sampai 5%. Tergantung naik turun ya, tapi kira-kira sekitar itu. Jadi jangan sampai, saya sampaikan waktu itu ketika kita menyusun sistem ini. Kita sudah lihat seluruh dunia nih. Kalau ada pasien, kalau ada orang terpapar, masuk rumah sakit, ujungnya tinggal 2. Kalau pandemi ini. Recovery atau cemetery. Iya. Nggak mau yang B. Amit. Nah, tugas kita, 1, mencegah jangan sampai tertular. Karena itulah lakukan pembatasan sosial secepatnya. Supaya tidak ada penularan. Okay? Yang kedua, lakukan peningkatan kemampuan testing supaya kita bisa mendeteksi siapa yang terpapar dan siapa yang tidak. Setelah itu, kalau sudah terpapar, dibagi lagi antara yang
tanpa gejala dan membutuhkan pelayanan rumah sakit. Karena itu siapkan rumah sakit. Lalu kita siapkan dari 8 rumah sakit, sekarang jadi 67 rumah sakit di seluruh Jakarta. Dengan kapasitas ICU yang di 67 ini saja, itu 500-an lebih. Kalau total ICU yang siap itu 1.200 ICU. Kemudian kita ada tempat tidur juga yang siap. Kalau bicara kesiapan sampai 3.000 tempat tidur yang siap kalau sampai terkena. Jadi itu bagian pemerintah nih menyiapkan itu. Nah, tapi biayanya ditanggung oleh pemerintah. Dari mana anggarannya? Dari APBN. Bapak Presiden menetapkan ada alokasi dana khusus terkait penanganan COVID dan salah satunya adalah untuk penanganan medisnya. Nah, itulah sebabnya kemudian rumah sakit, 67 rumah sakit di Jakarta ini, mereka menangani COVID dan para pasien-pasien yang terpapar itu mereka nggak usah khawatir. Kita cukup khawatir mengenai pelayanan, mengenai pemulihannya. Tapi tidak usah khawatir soal tagihannya. Jangan sampai khawatirnya dua-duanya. Khawatir pemulihan dan khawatir tagihan. Udah selamat deh. Double headache gitu. Baik, Pak Anies. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup closing, Pak. Jadi dengan kondisi Jakarta yang seperti sekarang, tentunya kerja keras buat semuanya, buat warga, apalagi buat Pak Anies Baswedan sebagai gubernur kan, Pak. Nah, apapun yang Pak Anies lakukan, kritikan tetap ada. Belum lagi yang lebih keras dari kritikan. Akhirnya yang baca juga bingung ya, kami yang baca komen-komen, apalagi ke Pak Anies. So, how do you sleep at night, Pak? With all this situation? Alhamdulillah, I sleep well. I enjoyed my sleep. Dan wake up fresh in the morning. Jadi saya ini melihat begini, kalau sudah soal mengelola Jakarta, apalagi di masa pandemi, itu saya sampaikan kepada teman-teman semua di sini. Jangan khawatir terhadap apa yang dikatakan oleh orang di sosial media hari ini. Tapi khawatirlah atas apa yang ditulis para sejarawan di masa depan tentang peristiwa pandemi ini. Oke? Karena kalau hari ini kita peristiwa, nggak usah jauh-jauh. Kalau hari ini aja keluar, Mas Bram, keluar angka pasien hari ini sesungguhnya terpaparnya itu bisa 10 hari, 14 hari yang lalu. Dan nanti kita sekarang udah melewati 3 bulan nih. Kalau udah 3 bulan, publik, masyarakat bisa menilai dengan objektif berapa angka bulan Maret, berapa angka bulan April, berapa angka bulan Mei. Kemampuan rumah sakit kita dulunya seperti apa, sekarang seperti apa. Kemampuan testing kita dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Jadi jangan terlalu khawatir terhadap apa yang dikatakan hari ini. Tapi lihatlah di masa depan. Seperti tadi kita bilang di awal, nanti akan menengok kembali ke peristiwa 2020. Pada saat itu, tulisan di sosmed udah nggak ada yang baca lagi. Apa yang dikatakan udah nggak ada yang baca lagi. Bahkan sekeras apapun yang dikatakan hari ini, 2 minggu lagi juga banyak yang udah lupa. 3 minggu lagi juga banyak yang lupa. Tapi bila kita mengambil keputusan kebijakan yang tidak benar, mengambil keputusan kebijakan yang tidak baik, maka itu akan berdampak panjang. Karena itu caranya, Mas, supaya kita tenang tidurnya juga tenang. Satu, gunakan akal sehat dalam mengambil keputusan. Oke? Satu. Yang kedua, tempatkan sains sebagai pemberi penunjuk jalan. Guidance-nya dari sains. Yang ketiga, tunjukkan bahwa seluruh langkah untuk menyelamatkan warga, bukan untuk kepentingan yang lain. Menyelamatkan, keselamatan. Jadi lakukan itu. Lalu kemudian yang keempat, buat semua aturan sesuai dengan kebijakannya. Jadi kalau kita misalnya, kita mau melarang mudik, kami bukan memberikan statement melarang mudik, kita bikin aturannya, pengendalian penduduk. Keluar Jakarta harus pakai SIKM. Masuk Jakarta harus pakai SIKM. Pakai aturannya. Itu dikerjakan. Selebihnya adalah serahkan kepada masyarakat, pada publik. Nanti akan dilihat dalam catatan sejarah. Dan ujungnya nanti pertanggungjawaban kita pada Tuhan. Tapi saya melihat ini semua sebagai bagian dari kita diuji. Dan Mas Bram, kita ini ditakdirkan untuk jadi angkatan yang berhadapan dengan pandemi.
Karena itu ini sebuah tanggung jawab angkatan yang besar. Ini angkatan 2020 nih yang dihadapkan dengan pandemi. Dan tunjukkan bahwa dalam menghadapi pandemi ini kita menggunakan apa yang tadi saya sampaikan. Berpikir dengan jernih, menggunakan sains sebagai petunjuk, memprioritaskan keselamatan warga, dan membuat semua aturan, lalu eksekusi. Sesudahnya, tawakal Allah. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Baik, terima kasih Pak Anies Baswedan, terima kasih. Pakai tepuk tangan loh saya. Kenapa tepuk tangan sih, Nya? Oh, tahu bukan. Lagi selamat ulang tahun buat Jakarta, Pak. Terima kasih waktunya untuk bisa bincang-bincang. Sampai bertemu lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terusan ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak Pak Anies. Terima kasih.